Shalom jemaat terkasih, kita bertemu lagi dalam Rema Pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa untuk meminta pertolongan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali mengucap syukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan sukacita dan kesehatan yang baru. Di penghujung tahun 2023 ini Bapa, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh senantiasa memimpin setiap langkah kami, untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasalnya yang ke-23 ayat 5 dan 6 dengan tema Jalan Kebenaran. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-5 mengatakan, "Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita." Amin untuk firman Tuhan. Pada pagi hari ini, kita boleh belajar bersama dari Yeremia pasal 23 ayat 5 sampai yang ke-6. Kita melihat bagaimana saat itu bangsa Israel yang masih berada dalam pembuangan di Babel menantikan adanya seorang raja yang akan membebaskan mereka. Untuk itu, nubuatan tentang kehadiran Sang Juru Selamat ini atau jalan kebenaran ini sudah diberikan sejak zaman Perjanjian Lama. Di dalam ayatnya yang kelima mengatakan, "Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud." Hal ini ingin mengingatkan kembali kepada kita bahwa ketika bangsa Israel saat itu berada dalam pembuangan, Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia untuk mengingatkan kembali serta menubuatkan kepada bangsa Israel bahwa pada waktunya Tuhan akan datang seorang juru selamat. Dan ketika Tuhan berjanji, maka tidak ada satupun yang tidak didepati. Untuk itu, kita boleh sama-sama melihat bahwa Juru Selamat ini atau jalan kebenaran ini akan berlaku adil bagi keturunan Daud, yaitu bangsa Israel pada saat itu. Mengapa hal ini diawali dengan tunas adil bagi Daud? Ini mengatakan bahwa kita kembali mengingat ketika pada saat itu bangsa Israel semakin menjauh daripada Tuhan. Mereka mulai melaksanakan peribadatan yang mereka senangi, dan mereka mulai berubah setia daripada Tuhan. Untuk itu, keadilan menggambarkan kepada kita pada pagi hari ini bahwa Tuhan dengan kasih dan kuasanya akan memberikan keadilan bagi bangsa ini, bagi khususnya umat manusia, yang dimana Ia yaitu seorang juru selamat yang dinubuatkan. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Artinya mengingatkan kepada kita sama-sama bahwa yang
muncul sebagai juru selamat bagi umat manusia adalah pribadi yang adil, pribadi yang bijaksana, bahkan melakukan kebenaran. Kebenaran menurut siapa? Kebenaran menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Karena seringkali apa yang dipikirkan manusia atau ketika manusia berpikir bahwa yang dia lakukan adalah kebenaran, justru malah sebaliknya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita boleh kembali melihat dan kembali diingatkan bahwa juru selamat yang hadir, khususnya saat ini yang kita rayakan bersama di bulan Desember ini, yaitu juru selamat yang hidupnya penuh dengan kebijaksanaan, melakukan keadilan dan juga kebenaran. Di ayat 6 mengatakan, dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Jika kita melihat sama-sama, Tuhan keadilan kita itu dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya the Lord our righteousness. Artinya Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Artinya dialah jalan kebenaran itu sendiri. Untuk itu pada pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan Yeremia pasal 23 ayat 5 dan 6 untuk kembali melihat bahwa setiap tahun kita merayakan kehadiran Juru Selamat. Kehadiran Juru Selamat ini bukan berbicara tentang kemenangan saja, melainkan tentang keadilan, tentang kebijaksanaan, dan tentang kebenaran. Tuhan yang adalah sumber kebenaran itu sendiri mengirimkan anaknya untuk hadir di tengah-tengah kita, menuntun dan menolong kita untuk berjalan dalam kebenaran. Oleh sebab itu, marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali merenungkan apa arti Natal dalam kehidupan kita. Apa arti kehadiran Juru Selamat itu dalam kehidupan kita? Apakah dia hanya lahir sebagai pembebas saja? Atau dia justru lahir sebagai Juru Selamat dan Raja yang bertahta di dalam hati kita? Raja yang penuh dengan bijaksana, Raja yang melakukan keadilan, dan Raja yang membawa kita kepada kebenaran yang sejati. Karena sesungguhnya kebenaran yang sejati hanya dapat kita temukan melalui sumber kebenaran itu sendiri. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, kita boleh sama-sama belajar bahwa marilah kita kembali mengingat bahwa satu-satunya jalan kebenaran dalam kehidupan kita, kini dan nanti, adalah Tuhan Yesus Kristus. Demikian Rema pada pagi hari ini. Kiranya Rema yang kita dengarkan boleh sama-sama kembali memberkati kita, sehingga di bulan Desember ini, di penghujung tahun 2023, kita boleh kembali mengingat seorang Juru Selamat yang lahir di dalam hati kita, lahir sebagai pembebas yang membebaskan kita daripada setiap belenggu dosa, Juru Selamat yang melakukan keadilan dalam setiap kehidupan kita, Juru Selamat yang menolong kita untuk hidup secara bijaksana, dan Juru Selamat yang senantiasa mengingatkan kita tentang kebenaran itu sendiri. Demikian Rema pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan secara bersama-sama. Kiranya firman-Mu ini Bapa boleh kembali mengingatkan kami, kembali mengingatkan kepada setiap janji-janji-Mu, yaitu kehadiran Sang Juru Selamat yang membuat kami hidup dalam kebenaran itu sendiri. Bapa yang baik, tolong kami untuk kami boleh senantiasa mengerti, bahkan senantiasa mendekatkan diri kami kepada sumber kebenaran itu sendiri, yaitu Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Rema pagi hari ini. Selamat beraktivitas, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.